Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya Misbah Abdul Hakim akan menyampaikan huruf sebangsa tiga di dalam ilmu nahwu. Tutorial ini sebagai tugas terstruktur mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab pasca sarjana Universitas Riyad Tasikmalaya. Baik, sebagaimana ketahui bahwa huruf di dalam ilmu nahwu atau di dalam bahasa Arab itu terbagi kepada dua bagian, di antaranya huruf yang termasuk huruf mabani atau hijai. Jadi huruf mabani ini adalah huruf-huruf yang membentuk kalimat di dalam tulisan Arab yang biasa dikenal dengan huruf hijaiyah. Kedua adalah huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini adalah huruf yang mengandung arti sebagai pelengkap kepada tuturan atau susunan kalimat di dalam sebuah jumlah. Kemudian huruf mabani ini dapat dibedakan. Yatamayyazu harful mabani di antaranya kepada dua. Ada huruf ilat, yaitu yang terdiri dari alif, waw, dan ya. Kemudian yang kedua adalah huruf shahih. Huruf shahih ini adalah huruf selain huruf ilat. Kemudian huruf ma'ani itu adalah kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'awiriha. Huruf ma'ani adalah huruf yang maknanya akan jelas setelah digabungkan dengan kata atau kalimat lain membentuk sebuah jumlah dalam bahasa Arab. Sementara huruf ma'ani ini dibedakan kepada dua, di antaranya ada huruf amil. Huruf amil ini adalah huruf yang menyebabkan perubahan i'rab jika masuk ke dalam kata yang dimasukinya. Kemudian ada yang termasuk huruf atil. Huruf atil ini adalah huruf yang tidak menyebabkan perubahan i'rab pada kata yang dimasukinya, seperti hal, hala, laula, na'am, dan yang lainnya. Kemudian pada intinya penjelasan kali ini terkhusus kepada huruf-huruf yang terbentuk dari 3 huruf. Maka diistilahkan dengan sebangsa 3 huruf. Di antaranya kita temukan huruf yang termasuk sebangsa 3 huruf ini adalah kita golongkan kepada satu, ada yang termasuk dengan huruf nida. Nah, huruf nida seperti ayat. Nah, ini ada 3 huruf. Ada hamzah, ya, dan alif. Kemudian ayat ini dalam huruf nida ini mengandung arti harfun nida lil ba'id, yakni panggilan jarak jauh. Seperti dalam contoh, aya ghafilan intabih, hai yang lalai perhatikanlah. Kemudian huruf yang termasuk sebangsa 3 huruf ini
ada yang tergolong kepada huruf jawab. Di antaranya yaitu ajal. Ini kan 3 huruf. Hamzah, jim, dan lam. Ajal ini mengandung arti merupakan jawabannya setelah permintaan. Tentunya untuk mempercayai berita yang dikatakan. Seperti dalam contoh, if'al khairan, ajal. Nah, seorang mengatakan berbuat baik. Jawabannya, ya berbuat baiklah. Jawabannya, ya. Kemudian ada yang termasuk jawab ini adalah huruf na'am. Nun, ain, mim. Dan mengandung arti jawaban dengan kata-kata yang tidak memiliki batas. Seperti dalam contoh, hal sholaita? Nah, artinya, apakah kamu sudah sholat? Ya. Kemudian selanjutnya, ada bala. Ada 3 huruf. Ba, lam, dan alif. Ini yang mengandung arti menegaskan peniadaan. Seperti dalam contoh, Alhamdulillahnya syaitan rajim, alastu bi rabbikum qalu bala. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, mereka menjawab betul. Makanya ini semua, ini merupakan kalimat retoris ya. Jadi kalimat ini sebagai kalimat tanya yang sebenarnya ini tidak membutuhkan respon langsung ya. Karena jawabannya sebenarnya sudah diketahui oleh sang penanya. Kemudian yang termasuk huruf jawab yang sebangsa 3 ini yaitu jairi, itu mengandung arti ya. Contoh jairi yaminun, artinya ya benar. Kemudian yang termasuk sebangsa 3 huruf ini ada yang termasuk kepada huruf jar. Di antaranya pertama ila. Ila ini ada yang mengandung 2 makna, di antaranya menunjuk akhir dari tujuan yang berkaitan dengan waktu. Contoh, sumtu ila yaumil khamis, artinya aku saum sampai Kamis. Yang kedua dari ila ini ada juga yang mengandung arti menunjukkan akhir dari tujuan, tapi ini terkait dengan tempat. Seperti dalam Al-Quran ini surat Al-Isra. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya, huruf jar yang terdiri dari 3 huruf ini adalah ala. Ini alat kebetulan sangat banyak makna. Di antaranya yang pertama, isti'ala. Contoh, al-kitabu ala tawilati. Artinya, buku di atas meja. Ada lagi yang mengandung makna al-musohabah. Contohnya, wa atal mala ala hubbihi. Dan dia memberikan harta yang dicintainya. Kemudian, ada yang mengandung makna al-mujawazah. Dalam contoh, al-ghadita alayya, apakah kamu puas dengan saya? Ada juga ala ini yang mengandung arti lit-ta'lim. Seperti firman Allah, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengakukan Allah karena atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian.
Kemudian ala ini ada yang mengandung arti sama dengan min. Seperti contoh, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, artinya yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Kemudian masih ada makna dari ala, yaitu yang mengandung arti sama dengan ba. Dalam firman Allah, haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illal haq. Sesungguhnya aku tidak mengatakan apapun tentang Tuhan kecuali kebenaran. Jadi ala di sini artinya tentang. Kemudian mengandung arti sama dengan fi. Dalam firman Allah, wa dakhalal madinata ala hini ghuflatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia memasuki kota itu dalam keadaan tidak sadar. Jadi ala di sini tidak fi. Kemudian selain ala ada juga khola, kecuali artinya ya semana dengan ada dan berfungsi sebagai adat istisna. Jadi ini termasuk huruf amil ya, yang punya pengaruh mengikrobkan setelah kalimat setelah khola. Seperti ja'al musafiruna khola Muhammadin. Kemudian maknanya adalah para musafir datang kecuali Muhammad. Ada lagi yang termasuk sebangsa 3 huruf. Huruf dan ini ada rubba. Ini mengandung arti taklil. Seperti dalam contoh rubba maniyatin fi umniyatin, yang artinya mungkin keinginan dalam keinginan. Ini pesimistis ya. Kemudian rubba ini juga yang populer ini taksir. Dengan contoh dari dalam hadis rubba kasiyatin fid dunya ariyatin yaumal qiyamah, mengandung arti banyak yang berpakaian di dunia ini tetapi telanjang pada hari kiamat. Kemudian ada lagi yang 3 huruf ini ada artinya mengecualikan sama dengan khola. Contohnya hadaratul labu ada Muhammadin. Muhammadin jadi majrur bi ada, yang artinya para siswa hadir kecuali Muhammad. Kemudian nih yang terakhir mundu, artinya ini batasan waktu ya. Di dalam contoh Muhammadun ya'ishu fi hadzal baiti mundu sanatin, yang arti Muhammad telah tinggal di rumah ini selama setahun. Demikian yang dapat saya uraikan di antara huruf yang termasuk sebangsa 3 huruf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.